Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, yang mudah-mudahan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati sejajaran panitia Osinas tahun 2025, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik nikmat iman maupun nikmat Islam, sehingga kita dapat melakukan aktivitas pada hari ini. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan atas bimbingan alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Hasan Al-Bahri dari kampus Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Berdirinya saya di sini, izinkan saya untuk membawakan orasi yang berjudul Terbitnya Cahaya Islam di bagian barat Pulau Jawa. Teman-teman sekalian, Islam datang ke tanah Banten bukan melalui pepecahan, bukan melalui kekerasan, akan tetapi melalui jalur dakwah dan perdagangan. Pada abad ke-16, Islam di Banten menjadi salah satu pusat penyebaran yang paling berpengaruh di Nusantara. Peran penting ini dimulai ketika Sunan Gunung Jati, salah satu dari Wali Songo, mengirimkan putranya Maulana Hasanuddin untuk menyebarkan agama Islam di bagian barat Pulau Jawa. Maulana Hasanuddin kemudian menjadi sultan pertama dan mendirikan Kesultanan Banten pada tahun 1526. Di bawah kepemimpinan para sultan Banten, Islam berkembang dengan pesat dan masyarakat Islam hidup di dalam nilai-nilai ajaran agama Islam, dan Banten menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam yang berpengaruh di Nusantara serta menjadi pusat perdagangan internasional. Banten bukan hanya membangun kekuasaan politik, akan tetapi juga peradaban. Banyak ulama besar yang lahir di tanah ini, banyak pondok pesantren yang berdiri di tanah ini, dan masyarakat Islam hidup di dalam nilai-nilai ajaran agama Islam yang kuat, mandiri, dan berbudaya. Masjid Agung Banten yang masih berdiri kokoh hingga saat ini menjadi simbol akan kejayaan spiritual dan kebudayaan masyarakat Banten. Namun teman-teman, sejarah mencatat bahwasannya Banten tak luput dari ujian. Penjajahan Belanda datang berupaya memadamkan cahaya Banten dengan politik adu domba dan perpecahan. Namun Banten tak pernah padam. Perlawanan daripada tokoh masyarakat seperti Kiai Haji Sam'un menjadi bukti bahwasannya cahaya Islam di Banten adalah cahaya yang tak mudah ditaklukkan. Teman-teman sekalian, hari ini di hadapan langit yang sama, di tanah warisan para sultan dan ulama, saya berdiri bukan hanya untuk berbicara, tapi untuk menggugah, untuk membangkitkan, untuk mengingatkan. Banten adalah tanah para pejuang, tanah yang disirami darah para syuhada dan ulama, tanah tempat cahaya Islam menyala dari kampung ke kota, dari timur ke barat, dari hati ke hati. Wahai masyarakat Banten, wahai para pemuda Banten, buktikanlah bahwa kita bukan bangsa yang tuli terhadap sejarah. Kita bukan bangsa yang lumpuh terhadap perjuangan. Kita adalah pewaris kejayaan Islam Banten, di mana Islam bukan hanya diajarkan,
akan tetapi diperjuangkan. Masjid Agung Banten yang masih berdiri kokoh hingga saat ini bukan hanya sekedar bangunan, akan tetapi simbol perlawanan terhadap penjajahan, simbol peradaban Islam yang tak pernah tunduk pada ketidakadilan. Ketika Belanda datang dengan tipu daya muslihatnya, lahirlah para kiai, bangkitlah para ulama, bangkitlah para santri, bangkitlah para masyarakat, Kiai Haji Sam'un, Kiai Haji Wasid, dan para pejuang lainnya. Mereka berjuang bukan untuk kekuasaan, tapi untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi Banten. Wahai teman-teman sekalian, apa yang telah kita lakukan hari ini? Apakah kita hanya akan diam, duduk, dan menunduk? Apakah kita akan biarkan sejarah Islam di Banten hanya sekedar cerita di buku sejarah? Hari ini tentu saya katakan tidak. 1000 kali saya katakan tidak. Kita adalah pewaris kejayaan Islam, di mana tempat cahaya Islam bukan hanya diajarkan tapi diperjuangkan. Buktikanlah bahwa kita bukan generasi yang kehilangan arah. Kita adalah api yang membara. Selama masih ada Islam di hati kita, tak akan redup cahaya Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.